Beginilah jadinya jika sebagian masyarakat mulai bosan terhadap gaduhnya politik setelah pemilihan umum. Ada-ada saja ulah netizen untuk menertawakan orasi dan narasi kecurangan yang diungkapkan oleh pihak yang kalah. Sebagian pihak yang kecewa, pihak yang kalah, hingga kini belum mau menerima kekalahan. Mereka berani bertarung, tapi tidak sanggup menerima kekalahan dengan berbagai alasan atau dalih. Ekspresi kekecewaan itu jelas tergambar dari orasi ibu atau nenek Tarwiyah, yang kini sedang ngetop, bahkan melebihi popularitas artis ibu kota. Nenek Tarwiyah mengungkap protesnya seperti dalam orasi dia berikut ini. Kami cerdas, hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang. Di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Aku yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Presiden. Kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Jangan siapa, tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya ke Pak KPU, 10 ditambah 4 berapa? 10 ditambah 4 berapa? Dia jawab 140 katanya. Goblok enggak? Goblok atau enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut yang hak katakan hak. Fenomena nenek Tarwiyah tersebut boleh jadi karena adanya propaganda politik yang berlebihan yang dilakukan para kontestan pemilu, sehingga sampai melupakan akal sehat. Masalah utama yang muncul sebelum pemilu adalah tuduhan adanya politik dinasti, yakni dengan tampilnya Gibran sebagai calon wakil presiden. Tapi masalahnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat, sah, dan tidak bisa dibatalkan. Selain itu, baik Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo pun bersedia ikut dalam pemilihan presiden. Kalau mereka menganggap bahwa pencalonan Gibran tidak sah, seharusnya Anies dan Ganjar sejak awal mereka tidak perlu ikut pemilihan. Sekali lagi, jika Anies dan Ganjar menganggap pencalonan Gibran tidak sah, seharusnya sejak awal keduanya tidak usah ikut pemilihan. Tak ada mekanisme demokrasi yang benar-benar sempurna. Hal itu perlu kita sadari. Nah, sesuai hasil hitung cepat, sebagian besar rakyat ternyata telah memilih pasangan Prabowo Gibran. Artinya, sebagian besar masyarakat bisa menerima Gibran, yang dianggap sebagai representasi politik dinasti. Adapun mengenai tuduhan adanya kecurangan atau pelanggaran, semua sudah ada mekanismenya. Ada lembaga Bawaslu yang menjadi pengawas, dan sudah ada Mahkamah Konstitusi yang memutuskan sengketa pemilu. Semua lembaga itu, mulai dari KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang sebenarnya otonom. Anggota lembaga-lembaga itu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Jadi semua partai politik dilibatkan. Penggunaan hak angket oleh DPR untuk mengoreksi penyelenggaraan pemilu, terutama berkaitan dengan kebijakan presiden atau pemerintah, tentu saja boleh-boleh saja. Semua itu tergantung pada anggota DPR. Tapi sudah jelas bahwa angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu, karena wewenang masalah sengketa pemilu ada pada MK. Upaya memakzulkan Presiden Jokowi juga boleh-boleh saja. Tapi masalahnya,
Apakah upaya tersebut masuk akal, dan apa sih tujuannya? Sebab, proses pemakzulan presiden memerlukan waktu yang lama. Padahal Oktober nanti, presiden baru hasil pemilu sudah harus dilantik. Meluapkan kekecewaan boleh saja. Belum bisa menerima kekalahan boleh saja, tapi masyarakat harus tetap berhati-hati dalam berorasi. Apa yang dilakukan oleh Ibu Tarwiyah jelas kebablasan seperti yang dibahas dalam video berikut ini. Ibu Tarwiyah yang melakukan demo di depan KPU terkait isu kecurangan pemilu 2024 yang menurut informasi Ibu Tarwiyah ini adalah seorang relawan pendukung paslon 01 yang mengeluh kesahkan kekecewaannya atas kekalahan paslon 01 yang dia dukung. Selain meluapkan kekecewaannya, Ibu Tarwiyah juga melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan menghina Presiden Jokowi. Sehingga videonya ini viral di media sosial dan sampai tercium oleh seorang pengacara yang memperingatkan Ibu Tarwiyah atas tindakannya yang bisa kena pasal hukum. Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya ejunya lebih pintar anak saya loh. Bener apa enggak? Ejunya lebih pintar anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 dia 11. Otaknya di mana? Wah, Ibu ini selalu eksis dalam setiap kegiatan dan juga berdemo ini paling depan, menteriakkan berkaitan dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Di sini saya menjawab pertanyaan daripada para masyarakat juga, khususnya para masyarakat pengikut setia daripada Pak Jokowi yang meminta saya untuk menyetit Ibu ini. Nah, jadi Ibu, berkaitan dengan masalah Pak Jokowi itu apa dan Pak Jokowi itu siapa, ini saya sedikit jelaskan dengan Ibu ya. Yang dimana mau tidak mau, suka tidak suka, Ibu menyatakan berkaitan dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya, beliau adalah sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, baik itu 2014 dan 2019. Jadi Ibu, ini saya kasih konsekuensi hukumnya. Apa yang Ibu sampaikan ini terkadang sudah melukai para pengikut-pengikut Pak Jokowi dan juga yang sudah melukai para masyarakat yang memilih Pak Jokowi, yang dimana Ibu menyatakan Pak Jokowi itu tidak lebih pintar daripada anak Ibu, akan tetapi beliau sudah tercatat di halaman negara ataupun di lembaran negara berkaitan dengan Presiden ke-7 kita. Nah, jadi Ibu, saya meminta bantuan dan memohon kepada aparat penegak hukum. Ibu ini sudah bisa dikenakan pasal 218-nya berkaitan dengan penghinaan kepada Presiden, harkat martabat Presiden, dan tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Banyak yang akan terjadi, banyak yang akan mengikuti pola-pola Ibu ini apabila Ibu ini dibiarkan berkeliaran, apalagi memberikan narasi-narasi kebencian atau narasi-narasi bohong berkaitan dengan hoax ataupun fitnah. Ini berkaitan dengan juga kepala negara. Jadi saya memohon kepada aparat penegak hukum untuk bisa mengamankan Ibu ini, karena banyak masyarakat khususnya para pecinta dan juga cara masyarakat menghargai Pak Jokowi dengan mereka meminta saya untuk memberikan klarifikasi sekaligus mengedukasi Ibu ini bahwasanya Ibu ini jangan sampai terlalu dibiarkan, karena dalam kondisi situasi seperti ini harus segera diamankan, jangan sampai. Begitulah guys, pembahasan mengenai orasi Nenek Tarwiyah. Sekali lagi, tak ada sistem demokrasi yang sempurna. Tapi negara ini tidak boleh hancur hanya karena kelompok yang kalah tidak mau menerima kekalahan. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.